Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan total wilayah 735.350 mil persegi. Indonesia menempati peringkat keempat dari 10 negara berpopulasi terbesar di dunia atau sekitar 220 juta jiwa. Tanpa sarana transportasi yang memadai, maka akan sulit untuk menghubung seluruh daerah di Kepulauan Indonesia. Transportasi merupakan urat nadi pergerakan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Hal tersebut karena hampir semua kegiatan manusia tidak terlepas dari proses transportasi, baik dari segi perpindahan orang maupun perpindahan barang. Sebagian besar pergerakan muatan angkutan barang di Indonesia dilayani dengan transportasi angkutan barang dan diangkut dengan menggunakan truk. Overdimensi overloading atau odol adalah suatu kondisi di mana dimensi pengangkut kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik dan kondisi di mana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Beberapa dampak odol, pertama, kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan. Kedua, kerugian negara berdasarkan data Kementerian PUPR yang sudah mencapai 43 triliun. Ketiga, kecelakaan angkutan barang meningkat termasuk korban jiwa. Keempat, produktivitas kendaraan tidak maksimal karena kendaraan berjalan lebih lama dan menyebabkan polusi udara. Kelima, kemacetan akibat banyaknya kendaraan angkutan barang yang berjalan lama akibat kelebihan muatan dan dimensi. Sebagai solusi masalah tren lalu lintas odol, maka perlunya komitmen UPPKB untuk meningkatkan pelayanan terhadap kendaraan angkutan barang. Fungsi UPPKB adalah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang. Kegiatan dilakukan di UPPKB adalah melakukan pemeriksaan administrasi kendaraan, menimbang kendaraan untuk mengetahui berat dan muatannya, serta melakukan pengawasan seperti transfer muatan. Penyelenggara angkutan barang wajib memasuki jembatan timbang, kemudian pendataan identitas kendaraan, termasuk jenis barang, berat muatan, dan asal tujuan. Kendaraan yang melebihi batas muatan yang diizinkan akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa denda bagi kendaraan yang melebihi 5% hingga 25% dari JBI. Dan pemberlakuan sanksi tilang bagi kendaraan yang melebihi 25% dari JBI, serta kendaraan tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan dengan dikembalikan ke tempat asal. Namun, sistem pembayaran denda jembatan tilang yang masih menggunakan kas rawan akan potensi pungli. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi inovasi untuk mengatasi masalah pungli ini. Inovasi dalam penegakan aturan mengenai permasalahan odol adalah e-tilang. E-tilang juga sesuai dengan semangat anti korupsi sehingga dapat mencegah pungli. E-tilang ini akan berlaku untuk pelanggaran beban muatan kendaraan yang melebihi bodi dan daya angkut yang overdimensi. Jika kendaraan melanggar, petugas akan mengambil buku uji dan dokumen yang akan diberikan pada PPNS. Pihak penyidik atau PPNS akan memproses penilangan. E-tilang akan dikirimkan ke Polres baru di sidang pengadilan. Arahan Menteri Perhubungan, di jembatan timbang kita berlakukan e-tilang jadi tidak ada pelanggar yang bayar kepada petugas. Manfaat pelayanan di UPPKB: infrastruktur jalan terjaga, meningkatnya tingkat keselamatan di jalan, memperpanjang umur kendaraan, menurunkan polusi udara, meningkatkan daya saing kendaraan angkutan barang di tingkat internasional. Dengan adanya inovasi layanan e-tilang, maka pungli dapat dihindarkan. Berkomitmen memberikan pelayanan yang memuaskan dengan kelengkapan sarana dan prasarana, adanya kenyamanan, pelayanan yang ramah, serta adanya SOP yang jelas. Berakhlak melayani Indonesia.